Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di pagi yang baik ini mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Allah, karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru yang Bapa beri bagi kami. Kiranya kekudusan-Mu membungkus setiap kami. Kami berjalan dalam pimpinan Tuhan, peganglah tangan kami agar perjalanan kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi berjalan dalam terang firman Allah, agar kami beruntung dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 baru kita rayakan beberapa hari yang kemarin. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita adalah dimerdekakan dari ketakutan. Merdeka adalah kata yang sangat disukai oleh semua negara, semua bangsa di dunia. Merdeka artinya memiliki hak untuk hidup sendiri, menentukan, mengatur hidupnya tanpa diikat, dikuasai atau diperhamba, dijajah oleh negara manapun. Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita mencanangkan kurikulum Merdeka Belajar. Saudara, Merdeka Belajar di mana para pengajar dan anak-anak, baik itu siswa, mahasiswa yang belajar, guru dan dosen yang mengajar, itu dipersiapkan agar mereka lebih efektif, lebih efisien di dalam melewati hari-hari proses belajar mengajar, sehingga mereka menjalani proses belajar mengajar yang berkualitas. Anak-anak yang selama ini mungkin takut yang namanya pelajaran, melalui kurikulum merdeka ini mereka mencintai ruang kelas mereka mencintai setiap subjek mata pelajaran yang diberikan kepada mereka. Mereka menikmatinya dan mereka menjadikannya sebagai bagian dari hidup mereka, dan itu dikondisikan lewat kurikulum Merdeka Belajar. Saudara sekalian, mereka belajar secara efektif sehingga prestasi mereka meningkat dan mereka menjadi manusia yang berkualitas. Kita doakan agar bangsa ini, anak-anak kita, generasi, semua kita yang ada hidup dengan standar kualitas yang memang sudah Tuhan siapkan bagi kita, standar kualitas hidup yang baik. Saudara sekalian, pagi ini kita belajar bagaimana merdeka dari rasa takut, dimerdekakan dari ketakutan. Mari kita baca Matius 26 ayat 38 dan 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, Tuhan mau kita lepas dari sergapan ketakutan. Manusia memiliki emosi dasar, kebahagiaan, sukacita, kesedihan, kemarahan, termasuk juga ketakutan, yang namanya ketakutan. Kita sering mendengar orang berkata, takut itu manusiawi. Ya boleh-boleh saja saudara-saudara. Tetapi jangan hanya berhenti takut itu manusiawi. Ingat, rasa takut yang tidak terkontrol itu akan melumpuhkan hidup kita. Ketika Yesus menanggung dosa manusia seisi dunia, maka iblis menyerang Yesus dengan ketakutan. Ketika dia Allah menjelma menjadi manusia, dia mengenakan daging manusia. Hormon-hormon yang bekerja dalam diri manusia itu ada pada tubuh manusia Yesus Kristus. Dan itu dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Dan Yesus alami itu, saudara sekalian. Itu sebabnya dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia berkata seperti itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang baik ini, Yesus mengajarkan kita bagaimana kita memberi respon yang tepat ketika iblis menyerang kita dengan ketakutan. Kita harus memiliki strategi untuk merdeka dari ketakutan.
Ada banyak alasan yang bisa membuat kita takut. Uang sekolah anak, mendaftar anak untuk melanjutkan pendidikan. Bagaimana dengan pekerjaan usaha kita? Kita melihat bagaimana perang yang sedang terjadi mempengaruhi ekonomi dunia secara global. Perubahan-perubahan iklim, bencana-bencana alam yang terjadi, penularan penyakit. Banyaklah. Dunia ini memang gudangnya ancaman. Dunia ini gudangnya ketakutan. Tapi seperti seekor ikan, dia hidup di air laut yang asin, tetapi dagingnya tidak menjadi asin. Kita sebagai anak Tuhan ada di tengah-tengah dunia yang saya sebut gudangnya ketakutan, gudangnya masalah, tempat pemerasan air mata. Tetapi kiranya roh Allah yang hidup itu ada di dalam kita, membuat kita mampu menghadapi semua itu. Kita tidak terbabit dengan situasi dunia. Kita tidak dikalahkan dengan ketakutan yang merajalela, membabi buta, menyerang manusia. Kita harus merdeka dari rasa takut. Saudara sekalian, pagi ini Yesus berkata, jangan takut. Bagaimana kita merdeka dari ketakutan? Yang pertama, saudara sekalian, menyadari dan mengimani bahwa Tuhan itu ada dan menyertai kita. Menyadari dan mengimani bahwa Yesus ada. Dia Immanuel. Dia Allah bersama dengan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Yohanes 6, mulai ayat 16 sampai ayat 20, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Kiranya suara Yesus di kita dengar pagi hari ini melalui firman Allah yang kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 20. Aku ini, jangan takut. Membangkitkan kesadaran kita bahwa Yesus ada dengan kita. Membangun iman kita di tengah-tengah situasi yang bergolak bergoncang, di mana dunia sedang digoncang oleh situasi-situasi yang tidak pasti. Aku ini, dunia ini buatan Allah, dan Allah, kaki Allah berpijak pada bulatan bumi. Allah menguasai alam semesta. Dia mengontrol rotasi, revolusi bumi, matahari. Dia atur semua itu. Dia ada, saudara. Tuhan masih ada. Walaupun iblis menimbulkan carut marut di bawah kolong langit dalam kehidupan umat manusia karena dosa, sehingga manusia hidup dalam belenggu ketakutan. Tapi Tuhan tetap memegang kontrol atas kehidupan orang-orang yang Dia kasihi. Amin. Itu sebabnya mari saudaraku bangkitkan imanmu. Masih ada hari esok. Masih ada harapan. Biarlah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara menyadari Tuhan itu ada. Mengimani Tuhan itu ada. Saudara, ada dua golongan orang kalau saya baca mengenai Saul dan Daud. Saya mencoba membuat dua tipe manusia, yaitu yang pertama tipe Saul. Mudah dikalahkan oleh rasa takut akan terhadap Goliat sebab tidak mengimani kehadiran Tuhan. Itulah tipe Saul. Saul takut melawan Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Cemas dan ketakutan. Itu dua hal berbeda, saudara-saudara, tapi sejalan. Cemas dan ketakutan. Ada orang sakit GERD, lambung, MAH, orang sakit jantung. Saya membaca, itu semua diawali dari kecemasan. Dan itu menimbulkan gejolak di dalam fisik, saudara sekalian. Ketika hati pikiran bergejolak dengan kecemasan, timbul ketakutan yang meraksasa. Cepat atau lambat, pasti berdampak pada tubuh manusia.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tipe manusia yang pertama adalah tipe Saul. Takut. Dikalahkan oleh rasa takut. Tidak mengimani kehadiran Tuhan. Mata hanya melihat musuh. Mata hanya melihat Goliat. Mata hanya melihat ancaman. Mata hanya melihat segala sesuatu yang negatif. Tapi tidak mengimani dan menyadari bahwa Tuhan itu ada dengan mereka. Tapi kita lihat yang kedua, tipe manusia yang kedua, tipe Daud, mengimani kemenangan sebab dia percaya Tuhan menyertainya. Daud merdeka dari intimidasi Goliat. Daud merdeka dari ketakutan, tapi Saul tidak merdeka dari ketakutan. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud, dia menyadari ada Tuhan, hadirat Allah membungkus dia, menyertai dia. Kita harus hidup dengan cara seperti ini, saudaraku. Merdeka dari rasa takut dengan yang pertama. Menyadari dan mengimani Tuhan itu ada. Sadrak, Mesak, Abednego dilempar di dalam dapur api. Tapi Tuhan ada di situ, saudaraku. Dan dia dilemparkan ke dalam gua singa. Tuhan ada di situ. Yusuf dilemparkan di dalam penjara. Tuhan ada di situ. Tuhan membuat Yusuf berhasil. Tuhan memberkati Yusuf. Bahkan Matius 28 ayat 20. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan ada. Jangan takut terhadap hari esok. Jangan takut terhadap penyakit. Jangan takut terhadap urusan pekerjaan. Jangan takut terhadap urusan jodoh. Jangan takut terhadap musuh, ancaman apapun. Mari, saudara sekalian, kita belajar menyadari dan mengimani Tuhan itu ada dan menyertai kita. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan Tuhan sedang menuntun saudara dan saya. Kita tidak melihat dia secara mata jasmani. Tetapi Paulus berkata, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan hadir menyertai, Tuhan itu ada, maka Tuhan pasti akan membawa saudara untuk melihat kemenangan, keajaiban, dan kebesarannya. Bapak, Ibu, saudara diberkati oleh Tuhan. Menyadari dan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, kunci yang terakhir. Bagaimana merdeka dari ketakutan. Yang kedua, datanglah mendekat kepada Yesus. Datanglah mendekat kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Amin, saudaraku. Mazmur ini mengungkapkan satu kebenaran yang mendasar. Yang dengannya setiap kita orang percaya harus hidup. Di tengah-tengah kesulitan, kesengsaraan, ancaman pertentangan dari musuh di sekitar kita. Kita harus berbalik kepada Allah sebagai perlindungan dan pelepas yang kuat, yang tertinggi, yang berdaulat atas hidup kita. Yesus hadapi serangan iblis, yaitu serangan ketakutan dengan berdoa. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus berdoa menghadapi serangan intimidasi iblis yang kemudian berusaha mengikat, membelenggu dia dengan ketakutan. Yesus berdoa kepada Bapanya. Dan Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Luar biasa. Yesus mengalahkan serangan ketakutan. Dia sukses menjalani panggilan Bapa untuk melaksanakan tugas penebusan di kayu salib. Dan kunci kemenangannya adalah berdoa. Saudara, dimulai dari doa Getsemani. Getsemani. Mari kita punya pengalaman Getsemani. Berdoa. Punya hubungan. Di dalam segala situasi. Mendekatlah kepada Tuhan.
Daud bilang, hanya dekat Tuhan aku tenang. Hanya dekat Tuhan. Saudara punya orang tua, itu baik, yang memberi rasa nyaman, aman, tenang. Saudara punya sahabat, saudara punya keluarga, saudara punya pekerjaan yang mapan, punya apapun yang mungkin bisa menimbulkan rasa nyaman dan tenang. Tapi saudara, saya mau ingatkan, itu semua itu fana, itu bisa berubah, itu bisa direnggut dengan tiba-tiba dari kita. Tapi mari kita belajar yang utama dan pertama, kita tenang karena kita mendekat kepada Tuhan. Kita dimerdekakan dari ketakutan karena kita dekat dengan Tuhan, punya hubungan. Saudara sekalian, doa membaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan. Sebab firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Saudara, mari berdoa, maka damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita. Sebab firman Allah berkata, jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Dia inginkan dari kita. Sebab firman Allah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, begitu banyak keuntungan saat kita mendekat kepada Tuhan di dalam doa. Kemerdekaan atas rasa takut diawali ketika kita datang di kaki Tuhan. Saudara, ayat yang terakhir saya membaca Yosua 1 ayat 9, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat. Sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman janji yang Tuhan berikan kepada kami semua. Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman. Engkau mau memerdekakan kami dari rasa takut, dari belenggu kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Ketika kami menyadari dan mengimani bahwa Engkau ada. Ketika kami datang mendekat kepadamu di dalam doa-doa kami. Ketika kami duduk di kaki-Mu, itu tempat yang terindah, ternyaman, dan teraman. Ketika kami bangkit dari doa-doa kami, maka Engkau memberi kami kekuatan untuk melewati segala pergumulan dan tantangan yang ada. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Tanamkanlah kebenaran firman-Mu dalam setiap kami. Hari ini, pagi ini, mungkin ada di antara kami yang sedang dalam kecemasan, ketakutan, hidup dengan air mata, seolah-olah tidak punya pegangan yang pasti untuk melangkah menuju hari esok. Ada momok ketakutan yang begitu besar di depan kami. Tapi pagi ini kami bersyukur karena Engkau hadir melawat kami Tuhan, dengan memberikan firman yang memberi penghiburan, semangat. Bahkan kami percaya ada mujizat ketika kami mengimani firman-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Dalam masalah, Engkau Allah memberi solusi jalan keluar, pertolongan tepat pada waktunya. Sebab Engkau bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami yang dikasih dan mengasihi Engkau. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat, dari yang terkecil sampai yang tertua, penuh dengan anugerah damai sejahtera Allah. Berkati gembala, staf gembala, diaken, seluruh pelayan aktivis, bahkan seluruh sidang jemaat diberkati satu kuat di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk NKRI yang sudah Engkau berikan usia sampai yang ke-77 tahun. Bersatu sepakat kami berdoa, berkati Indonesia dalam nama Yesus. Setiap provinsi, setiap kepala daerah yang ada, bahkan sampai tingkat RW, RT. Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet yang ada, TNI, Polri, para medis, pemangku kekuasaan jabatan di negara ini. Kiranya Allah menolong mereka dengan hikmat dari Tuhan, melaksanakan tugas mereka dengan baik, sehingga negara kami menjadi negara yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak Sorgawi.
Kami akan beraktivitas kembali. Segala gangguan orang jahat, kuasa kegelapan, bencana, kecelakaan, sakit, penyakit, penularan virus, roh maut, kami tolak dalam nama Yesus. Dan damai sejahtera Allah turunlah kiranya atas setiap kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati.